Yang pertama ada bagian yang keras di mana dibentuk oleh tulang, dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 tulang. Yang pertama ada tulang usus, lalu ada 2 tulang pangkal paha atau oksisae, tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau oksigis. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 2 buah bagian yang saling berhubungan. Pertama, tulang usus, osilium, tulang duduk, dan tulang kemaluan os pubis. Batas atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang disebut sias spina iliaca anterior superior. Bawah sias terdapat juga tonjolan yang disebut sias spina iliaca anterior superior. Lalu di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dimana dinamakan sis spina iliaca posterior superior. Bawah sits terdapat sipi iliaca posterior inferior. Di bawah sipi terdapat kekan yang besar dinamakan incisurae ischiadica major. Di bawahnya ada tonjolan yang dinamakan spina ischiadica, di mana di bawahnya lagi ada tekikan yang kecil disebut dengan incisurae ischiadica minor. Pada osilium terdapat lajur yang dimana disebut dengan terminalis yang merupakan batas atas panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini menopang berat badan saat duduk disebut tuber ischiadico. Lalu ada tulang kemaluan yang membatasi 2 lubang disebut foramen obturatorium. Di sampingnya ada mangkok sendi yang disebut acetabulum. Tangkai tulang kemaluan berhubungan dengan tulang usus disebut rumus superior ossis pubis. Sedangkan tungkai kemaluan yang disebut ramur anterior ossis pubis. Ramur kiri dan kanan ini berbentuk segitiga yang disebut arcus pubis. Selanjutnya ada tulang kelangkang yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 buah lubang disebut promamina sacralia anteriora. Di atas os sacrum ini terdapat tonjolan yang disebut promontorium. Kemudian di bagian tengah ini ada cuat-cuat berduri yang disebut crista sacralis. Akhir ada tulang tungging yang memiliki 3-5 ruas pemersatu. Apabila saat di persalingan ujung tulang tungging dapat bertekuk ke belakang sehingga ukuran bawah panggul bertambah besar. Panggul kecil ditentukan oleh 4 bidang. Yang pertama, pintu atas panggul, bidang sempit panggul, dan bidang luas panggul, dan terakhir ada pintu bawah panggul. Selanjutnya yaitu bagian kepala janin terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagian wajah, bagian tengkorak, dan juga bagian subtura. Yang pertama bagian wajah ada os spaghitta atau tulang mata, lalu ada tulang pipi atau os stigmatico, lalu ada tulang hidung atau os nasal, lalu tulang rahang atas atau os maxilla, dan tulang rahang bawah atau os mandibula. Selanjutnya bagian tengkorak yaitu ada 2 buah tulang dahi atau os frontalis, lalu ada 2 tulang ubun-ubun atau os frontalis. Di sini juga ada 2. Lalu di belakang ada 1 tulang kepala yaitu ossipitalis. Selanjutnya ada 2 tulang pelipis atau os temporal.
ada bagian struktura di mana terbagi menjadi 4, yaitu struktura frontalis. Struktura ini menghubungkan kanan dan kiri, lalu ada struktural sagittalis, yaitu menghubungkan kedua os frontalis kanan dan kiri. Setelah itu ada struktura chronalia yang menghubungkan os parentalis dengan os frontalis. Terakhir ada struktura lambdoideae, di mana struktura ini menghubungkan os frontalis dengan os occipitalis. Kemudian yang terakhir ada ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil, di mana ubun-ubun kecil ini berbentuk segitiga dan juga ubun-ubun besar berbentuk segi 4 panjang. Terakhir saya akan menjelaskan mekanisme persalinan yang dimana dimulai dari engagement, dimana kepala bayi memasuki PAP atau pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, kepala akan terus menurun, yang mana keadaan ini disebut dengan descent. Pada saat posisi turun, posisi sagituralnya melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir yang disebut dengan cyclic thymus. Ketika kepala janin mendekati arah promontorium, maka disebut asynclitismus. Selanjutnya fleksi, ketika kepala janin mendekati HOT3 atau mendekati spina ischiadica dengan menyesuaikan jalan lahir, maka kepala bayi akan melakukan fleksi, di mana fleksi itu merupakan dagu janin mendekati dada janin. Karena adanya kontraksi tadi, janin akan terus mendorong turun, yang merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit, yang dimana terhambat oleh oksigis, maka terjadilah putar paksi dalam. Hal ini juga menyesuaikan jalan lahir. Setelah paksi dalam selesai, maka kepala janin akan ekstensi, yang merupakan gerakan kenalikan dari fleksi. Setelah ekstensi, kepala janin akan lahir, yang kemudian akan terjadi putaran paksi luar, yang dimana bahu menyesuaikan jalan lahir. Setelah itu, maka terjadilah gerakan ekspulsi, dimana janin akan lahir seluruhnya dan janin akan keluar tidak lurus melainkan parietal.